Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kali ini kita berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang maha dahsyat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya. Ini Isra Mi'raj yang terjadi di sebelum hijrah. Isra adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Aqsa menuju ke langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut yakni berupa perintah salat 5 waktu sehari semalam. Jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, kurang lebih 1234 km yang hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Ini adalah sesuatu yang mustahil, dan ditambah pula menuju ke surga yang sama sekali tidak terbayangkan seberapa jauh jaraknya. Dahulu kala orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal kuda dan unta sebagai alat transportasi. Sebelumnya, setelah melakukan itu, ada hewan yang bernama keledai, yaitu yang dijadikan sebagai pengangkut barang. Sebelumnya tidak dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa aerospace yang dapat menghantarkan satu orang ke tempat lain atau tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj terjadi. Kemudian Allah didatangkan, yaitu buraq. Dan sudah pasti jawabannya bukan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah mendatangkan hewan putih, yakni buraq, untuk menjadi tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan. Buraq adalah hewan yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari bagal. Langkahnya sejauh matanya memandang. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dalam Isra Mi'raj yang seharusnya menguatkan keimanan kita akan kebenaran peristiwa ini. Secara umum disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai sholat Isya dan bersyarat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah dan hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan, dan dengan memenuhi iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Kemudian didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Banyak yang berkata bahwa Isra terjadi pada sebelum hijrah, Isra terjadi berurutan waktu. Ada yang memperselisihkan bahwa dipersisihkan pada tanggal dan tahun kejadiannya. Yang populer dan yang kuat adalah pada malam 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan kepadaku hewan putih, yakni buraq, yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada bagal. Langkahnya sejauh matanya memandang. Maka saya pun menungganginya, lalu tiba di Masjid Baitul Maqdis. Maka saya masuk ke masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat.
Lalu Jibril mendatangiku. Beliau membawa bejana yang berisi susu dan bejana berisi khamar. Aku memilih bejana yang berisi susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah memilih sesuatu yang fitrah. Kemudian naik langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Maka dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dan dikatakan lagi, siapa? Apakah dia telah diutus? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit pertama dan saya bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Dan kami kemudian melanjutkan ke langit yang kedua dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Maka dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua dan saya bertemu dengan Isa alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Maka dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga dan saya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan yaitu ke langit keempat. Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan, apakah? Siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Maka dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dan dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat. Dan saya bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Quran surat Maryam ayat 57. Kemudian setelah itu maka dilanjutkan ke langit ke-6. Dalam perjalanan malaikat meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Maka dikatakan kepadanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dan dikatakan kepadanya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ke-6 dan saya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dilanjutkan dengan ke langit ke-7. Maka dikatakan kepadanya, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Ada 70.000 malaikat yang tidak akan kembali. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu di Sidratul Muntaha. Lalu Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepadaku. Allah mewajibkan atasku salat 50 waktu sehari semalam. Lalu kemudian turun menemui Musa alaihissalam. Dikatakan, Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Muhammad menjawab, salat 50 waktu sehari semalam. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, maka sungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah mencoba Bani Israel. Sabda beliau, maka saya kembali kepada Tuhanku. Seraya berkata, wahai Tuhanku, maka setelah itu, setelah pulang balik antara Musa dan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, ini adalah salat 5 waktu sehari semalam.
Barang siapa yang meniatkan kejelekan, kalau tidak mengerjakan maka tidak ditulis baginya dosa. Barang siapa yang mengerjakan maka ditulis baginya satu kejelekan. Sehingga setelah itu di 5 waktu maka mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.